produk, ambassador atau apa gitu. Jadi yang tidak dimiliki oleh anggota dewan itu adalah popularitas dan kreativitas di media sosial. Sekarang kan udah dunia media sosial, nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba kalian anggota dewan dipilih secara tiba-tiba langsung mengena di hati rakyat, tidak. Tapi kalau misalnya artis yang sudah mengena di hati rakyat, dia lebih mudah menjalankannya. Dan kalau menurut saya tetap aja artis dengan gaya apa, kan yang dibutuhkan itu kan kenapa orang memilih Uya? Karena dia artis dengan stylenya dia ada yang memilih. Nggak boleh serta-merta orang Papua atau orang Bali atau orang Sumatera nggak suka sama Uya gara-gara itu, enggak. Begitu dia dilantik, mereka adalah wakil rakyat seluruh Indonesia yang melalui dapil pemilihan ini. Karena sifatnya kan universal. Bang, kebaikan Uya seperti apa sih, kan banyak dukungan dari TKI, TKU, kan merasa sedih dari Orang kalau udah ngerawat kucing itu udah orang baik. Saya aja nggak ngerawat kucing, bukan berarti saya jahat. Tapi saya nggak mau repot. Ya kan? Ini Uya kucingnya banyak tuh. Berarti dia punya rasa kemanusiaan, bukan rasa kekucingan ya. Nah, dia itu rasa kemanusiaan membuat dia melihara kucing. Tapi rasa kebinatangan orang sehingga kucing pun dicuri. Kucing itu kan ada majikannya. Emang lu kalau nyuri kucing langsung dijual, langsung dipotong, dimakan? Kan tidak. Itu kucing bukan buat dimakan, tapi untuk dirawat. Kayak keluarga ya? Iya, sama aja dia menyiksa binatang. Bisa juga nanti kalau Uya punya izin apa bisa dibuat apa perlindungan hewan atau apa itu, dianggap aja manusia yang anti hewani. Dari abang ada dukungan nggak sih bang? Terus sampai kemarin mungkin dia mengalami shock atau gimana di penjara? Iya, kasihan aja Uya, orang baik. Siapa saja yang dijarah pasti kita beri simpati. Indonesia nggak begitu. Indonesia tidak begitu. Ya. Indonesia aja orang aja sakit demam aja datang satu kantor berkunjung. Ini orang dijarah kan, anggota dewan. Dan pemerintah tuh harus melindungi Uya seperti melindungi presiden. Ini anaknya Bung Karno diserang rumahnya nggak bisa, kok rumahnya Uya bisa? Ada apa? Ya kan? Nah, makanya kalau pemerintah tidak bisa menyelamatkan, menjaga keselamatan anggota dewan, buat apa ada TNI, buat ada polisi? Presiden bisa kena impeachment gara-gara ada anggota dewan yang tidak terselamatkan, ya kan? Bang. Nah sekarang ini demo ini kayaknya masa nggak ngejar istana, tapi ngejar rumah Uya, kan? Padahal kekuasaan bukan di rumah Uya, tuh, betul nggak? Bang, gimana bang lihat nge-reshuffle menteri? Kok reshuffle gini ya, saya turut prihatin karena saya pikir saya dipanggil di sana untuk meluruskan masalah Indonesia, ternyata yang dipanggil ini ya masih begitu-begitu juga. Justru saya berpikir kalau bisa Uya Kuya dan Eko Patrio dijadiin menteri supaya dia bisa memaksimalkan, jangan dalam kolektif kolegial di partai, karena mereka punya visi kepemimpinan yang bagus, jelas dan tegas. Kalau masalah joget guys, biasa guys. Presiden Filipina, presiden kita juga andalannya waktu kampanye joget. Indonesia berjoget, betul nggak? Betul nggak? Tapi kalian nggak marah. Gitu, Uya itu cuma jogetnya begini doang. Uya kan begini doang kan? Uya gitu kan? Iya. Tapi kalau jadi presiden Pak, ya kan? Jadi kita berharap mudah-mudahan joget itu, karena joget India jadi besar, jadi adik kuasa. Karena joget, budaya, membudaya, membuat sedunia ini jadi berjoget. Tah, lagunya apa? Lagu India nih. Umbase ae. Ya kan? Menduniakan India dan mengindiakan dunia. Indonesia juga begitu. Kalau perlu joget bolak-balik, momere, membuat semua Jepang, Inggris semua ikut joget. Jadi jangan gara-gara joget anggota dewan dipecat. Itu kan terjadinya apa? Nggak ada yang joget nanti. Semua senyum juga takut nanti. Kenapa? Senyum orang lagi apa gitu, ditangkap, dibakar, dijarah gara-gara senyuman. Ya itu situasi lah. Banyak juga orang muda tersinggung gara-gara senyum. Di Madura gara-gara dilihat aja bisa orang
bunuh membunuh, ada kan begitu. Ada gara-gara senyum, ya tidak permisi, itu namanya juga ya mudah berubah lah. Bahwa apa yang dilakukan selama merugikan, apalagi mencabut nyawa orang atau melukai perasaan atau fisik badan orang, itu ada hukumannya. Tidak ada yang melarang kau nempeleng orang, tapi jarang yang menjengkelmu kalau kau di penjara hanya gara-gara itu. Sikap kedewasaan, terutama budaya Sirin Apache Makassar Sulawesi, bukan berarti siap mati demi harga diri, bukan tidak mau terinjak harga diri, tapi kita yang jangan menginjak harga diri orang dengan cara memuliakan. Kata Jerman, kalau kalian angkat topi, Anda akan dihormati orang, akan aman. Kalau Sunda, kalau Punten, Damang, Punten, Monggo, begitu maksudnya. Bukan orang nggak punten kita pukul, kita marah, merasa harga diri nggak ada yang hormat, tidak. Tapi bagaimana kita menghormati, menyayangi orang, kemudian menjadikan diri bagian keluarga, tidak menjarah, menjaga dan melindunginya. Nanti kan yang rusak tetangga kita. Nah akhirnya mudah-mudahan orang yang menjarah itu diberi hidayah dan mengembalikan barang itu, dan mereka ya kalau dimaafkan sama ya syukurlah gitu. Soal Eko dong Bang, kan rumahnya juga dijarah tuh Bang. Siapa? Eko Patrio. Dan dia juga gak terima soal Eko Patrio itu boleh saya katakan dia bosnya Uya Kuya lah. Bos saya juga Eko Patrio. Memang terkesan dia itu ngejek. Tapi itulah hiburan gitu. Kalau kalian mau hiburan, kalian mau ya film itu bagus semua, bos dermawan. Di sebuah film itu ada antagonisnya, ada penjahatnya, ada apa, itu mewujudkan satu. Nah di DPR ini yang dimaksud Eko Patrio itu bukan dia, itu bentuk kreasi. Kreasi itulah menjadi tontonan dan membuat penghasilan. Nah jadi menurut saya, tapi kalau ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, dianggap dia ngejek, dianggap dia nggak kerja. Padahal dia aja buat konten juga malam hari atau pulang kerja, udah jam kerja kan jam 8 sampai jam 4. Nah, kira-kira gitu. Eko Patrio yang di ini Bang, apa di-repost ulang atau tidak bertanggung jawab seperti Uya gitu kan. Gimana Bang? ya, video itu adalah video-video lama gitu. Makanya ada pepatah mengatakan apa yang ditanam itu yang dipetik gitu. Jadi rekam jejak itu ada. Tapi kan dalam proses ke depan itu kan ada namanya fit and proper test. Nah, ada namanya investigasi maupun validasi. Nah, kalau orang ini ternyata itu hanya berita sepotong-sepotong gitu kan. Nah, jadi harus akurat. Kalau polisi harus presisi. Nah, kalau hukum harus sesuai data dan fakta. Itu pun harus dengan keyakinan. Kalau sekarang aja bisa begini, Farhad Abbas jadi dilantik jadi menteri, mungkin besok direkayasa. Farhad bilang dia menyesal jadi menteri dan dia mau jadi orang biasa, jadi akhirnya orang bilang wah ini baru dilantik sombong gitu. Padahal kapan gua ngomong begitu? Ini kan bisa direkayasa dengan AI itu. Harusnya pernyataan itu jangan dilihat di sepotong-sepotong gitu. Besok kabar Eko Patrio meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, percaya orang gitu. Padahal itu hoax. Nah, kemudian Eko Patrio akan memberi sembako, kumpul di rumahnya jam sekian. Ramai yang datang, padahal nggak ada. Harusnya kan ada koordinasi RT RW, jangan main datang ke rumahnya orang. Tanya RT-nya, benar nggak ada kegiatan ini? Itu apakah kita akan menjadi negeri atau masyarakat yang dibodoh-bodohin orang, diadu domba? Dulu kenapa kita dijajah lama? Karena kita diadu domba. Ini terjadi. Kita merasa besar pintar dengan kemajuan teknologi, tapi kita tidak menyadari itu juga adalah adu domba yang sudah ada dari dulu. Ini penyakit yang harus diperbaiki. Uya Kuya adalah korban dari adu domba. Kalau Eko Patrio korban framing. Selama ini dia ngeprank orang, tapi sekarang dia diprank, tapi pranknya nyata. Betul nggak? Rugi badan, rugi raga gitu ya. Mudah-mudahan ini akan ada hikmah buat Eko. Nah, timbal nanti ya kalau mereka dilantik jadi mereka nggak mau senyum-senyum sama kalian tuh, mukanya begini nih. Jadi kalau Eko ketemu dia nggak akan senyum-senyum ramah-ramah, udah nggak akan goyang-goyang begini, nanti dia akan serius begini. Kenapa katanya itu? Tinju katanya, nanti dilaporin polisi lagi, masa anggota DPR begini kan? Atau nggak tahu lah. Tapi
Ya itu namanya hidup ini adalah panggung sandiwara. Soal dia dinonaktifkan kan tadi Pak, maaf. Tidak bisa dia dinonaktifkan. Tidak ada itu aturan nonaktif anggota DPR. Yang ada itu adalah berhenti. Ya kan? Kemudian diajukan PAW. Saya yakin ini merupakan satu kebijakan daripada Zulhas. Saya telepon juga Ketua PAN juga dia nggak tanggapi gitu. Saya nggak tahu, harusnya dia tanggapi. Saya kenal beliau. Sedikit aja lah Pak Zulhas ngomong dikit atau yakinkan saya bahwa Uya Eko baik-baik aja gitu. Jadi enak kan? Nanti artis nggak ada lagi masuk partai kalian kalau begitu. Kalau kalian nggak bela, ya kan? Nanti kalau kalian nanti diributin orang, nggak ada lagi artis yang bela kan? Artinya mereka masih layak untuk berpolitik ke depannya gitu Pak. Oh, mereka masih bagus, tinggal dikasih kesempatan aja. Ya. Mereka adalah orang yang kemalingan, bukan maling. Orang yang dijarah, bukan penjara. Karena penjara, ya di penjara. Oke? Oke bang. Roy Suryo Bang. Hah? Roy Suryo. Roy Suryo? Oke. Apa? Roy Suryo ya. Roy Suryo. Oke. Hari ini untuk perkara perdata Profesor Paiman